kasih, mengucap syukur buat kasih-Mu. Berkati kami pagi hari ini, kami akan belajar firman-Mu. Biarkan hati kami seperti tanah yang gembur, yang siap menerima benih yang hidup daripada Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua, kami siap untuk belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, yang siap terima firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin, puji Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara, shalom. Apa kabar? Saudara bersuka cita? Baik, tadi saya diingatkan ternyata saya sudah hampir 2 tahun saya tidak datang di tempat saudara dan hari ini saya bisa datang untuk bisa melayani saudara. Saudara, saya percaya bahwa hidup ini karena kasih karunia Tuhan, makanya apapun yang terjadi dalam hidup kita jangan pernah lupa untuk kita selalu bersyukur bahwa setiap yang kita terima, setiap yang kita dapatkan semua karena anugerah Tuhan. Saya datang 2 tahun yang lalu, saya datang belum jadi apa-apa di pemerintahan, tapi hari ini saya mengemban tugas, negara berikan kepercayaan ke saya diangkat sebagai komisaris di perusahaan BUMN, dan saya bantu juga di kementerian. Saya hamba Tuhan, tapi saya selalu berpikir bagaimana kita bisa jadi berkat di luar sana, Pak. Karena pada akhirnya Kristen itu bukan cuma yang sekedar di gereja. Ya, saya tidak anti dengan kata gereja, saya tidak anti dengan kata ibadah. Karena memang tiap minggu kita bergereja, kita beribadah. Tetapi bagaimana hidup ini jadi berkat di luar sana, Pak, jauh lebih penting daripada aktivitas rohani kita. Semua kita datang di sini kita melakukan yang namanya aktivitas rohani. Tapi saudara, hari ini jangan cuma sekedar beraktivitas rohani, tetapi jadilah manusia yang rohani. Katakan amin. Dan lagian begini saudara, banyak orang datang ke gereja itu cuma jadi ritual. Nah, gereja itu bukan tempat ritual, tapi tempat untuk kita bertumbuh secara spiritual. Makanya harus spiritualnya, Pak, bukan ritualnya. Nah, banyak ada orang Kristen yang tiap minggu mereka ke gereja, tetapi cuma ritual aja. Orang yang cuma ritual, maka tidak akan pernah mengalami yang namanya perubahan hidup. Makanya paling penting ketika kita begereja, gereja itu tidak cuma sekedar ritual tiap minggu yang kita lakukan, tetapi gereja menjadi tempat untuk spiritual, supaya kita bertumbuh secara rohani. Amin. Baik, saudara, saya beri judul khotbah saya, judulnya sederhana, judulnya adalah Berjalan dengan Iman. Saya selalu bagikan kemanapun saya pergi untuk melayani, bahwa hidup itu selalu bicara tentang masalah proses kehidupan. Dan biasanya untuk kita bertumbuh secara rohani, maka kita selalu mengalami yang namanya proses dalam hidup. Nah, Tuhan saya dan Tuhan saudara itu adalah Tuhan proses. Tuhan tidak pernah memberikan berkat itu secara instan. Dan kalau saudara belajar dalam kekristenan saudara, berkat yang instan itu tidak akan pernah membuat seseorang itu bisa kuat dan bertahan lama. Makanya sebelum Tuhan membawa orang Israel masuk dalam tanah perjanjian, ada satu tempat, namanya tempat proses dan didikan. Disebut dengan satu kata ini, padang gurun. Nah, beberapa bulan yang lalu, sebulan yang lalu, kita baru saja memperingati yang namanya Hari Kebangkitan, saudara. Hari Kebangkitan itu bicara tentang apa sih? Hari Kebangkitan bicara tentang kemahakuasaan Yesus ketika dia disalibkan di hari Jumat, dia bangkit di hari Minggu. Tapi saya belajar tentang hari kebangkitan. Semua kita suka dengan satu kata ini, kebangkitan. Kita suka dengan satu kata ini, Paskah. Apa sih Paskah? Paskah bicara tentang kedaulatan Tuhan yang berhasil menaklukkan maut. Dan itu terjadi di hari Minggu. Iblis taunya hari Jumat Yesus mati. Tetapi iblis tidak pernah tahu ternyata di balik kematian ada kebangkitan. Nah, hari Minggu Yesus mengalami kebangkitan. Tapi saudara harus tahu satu hal, tidak akan pernah ada kata hari Minggu kalau tidak ada hari Jumat, Pak. Jadi hari itu tidak hanya bicara tentang hari Minggu, tetapi hari itu bicara tentang hari Jumat juga. Nah, ada apa di Jumat? Di Jumat ada penyalipan. Di Jumat ada pengkhianatan. Di Jumat ada penyangkalan. Di Jumat ada yang namanya Kalvari atau puncak Bukit Golgota. Nah, banyak orang Kristen cuma mau minggunya, tapi tidak mau dengan kata Jumatnya. Saudara jangan lupa, terkadang kita mengalami kebangkitan, tapi proses penyalipan diizinkan Tuhan datang dalam hidup kita. Makanya kalau hari ini saudara sedang mengalami yang namanya hari Jumat, Pak, saya sedang mengalami hari Jumat. Kenapa? Diproses, ditindas, difitnah, digosipin, direndahkan. Tenang saja, hari tidak hanya berhenti hari Jumat.
Akan ada hari Minggu kebangkitan yang Tuhan siapkan buat saudara. Nah, ini mentalitas. It's talking about the mentality. Makanya sebelum Yesus mengalami hari kebangkitan di hari Minggu, dia ada di hari Jumat. Seringkali dalam hidup kita mengalami hal yang sama seperti yang Yesus alami. Pak, saya ada di hari Jumat, saya diproses, saya ditekan, saya terhajar oleh keadaan. Tenang saja saudara. Belajar dalam hidup satu kata ini. Sebelum hari Jumat, muncul hari Minggu. Di tengah-tengahnya ada hari apa? Sabtu. Sabtu bicara tentang apa? Sabtu bicara tentang kesetiaan, kesabaran, dan menunggu waktu Tuhan. Makanya hari Sabtu saya sebut dengan satu kata ini. The waiting day. Ada banyak orang gugur di hari Sabtu. Bahkan murid-murid Yesus meninggalkan Yesus di hari Sabtu. Padahal sebelumnya mereka bilang begini, Tuhan, aku akan bersama-sama dengan Tuhan. Begitu Yesus ditangkap, hilang juga Pak mereka. Dan bahkan banyak orang Kristen, mentalnya seperti Yudas dan juga Petrus. Mohon maaf ya, kita ini Pak jadi orang Kristen. Kadang kita ini jadi pengkhianat-pengkhianat dalam iman dan kekristenan. Apa sih dosanya Yudas? Karena uang, dia jual Yesus kan. Makanya saudara jangan heran. Ada banyak orang yang jual Yesus, tinggalkan Yesus, karena apa? Uang, jabatan. Banyak kayak begitu Pak. Selain Yudas, apa sih dosanya Petrus? Sama, kita pun sama seperti Petrus. Kita itu kadang suka sangkal Yesus. Coba, panggilan termulia yang Tuhan berikan kepada kita jadi apa? Saksi kan? Pertanyaan, saya ini, pernah kita bersaksi ke orang lain? Enggak, takut Pak. Pernah saudara bersaksi buat orang yang gak kenal Tuhan? Takut Pak. Kalau orang tahu saya Kristen, nanti proyek saya gak ditandatangani. Kalau orang tahu saya Kristen, nanti saya gak dapat jabatan. Banyak dari kita Pak, persis seperti Petrus. Makanya waktu Yesus ditangkap, orang tanya sama Petrus, bukankah kamu bersama-sama dengan dia? Petrus jawab apa? Oh enggak, bukan gua. Banyak orang kayak begitu. Makanya Yudas dan Petrus, dosanya itu sama. Yudas dan Petrus sama-sama pengkhianat. Tetapi yang saya suka adalah, respon Petrus berbeda dengan respon Yudas. Dua orang ini sama-sama pengkhianat. Seringkali dalam hidup kita mengkhianati Yesus hanya karena urusan kerjaan, hanya karena urusan uang, hanya karena urusan kepentingan. Tapi yang saya suka dari Petrus adalah ketika dia sadar dia pernah jual Yesus, dia sadar dia pernah hianati Yesus, dia sadar dia pernah sangkal Yesus, tapi ketika dia sadar dia bertobat. Kalau Yudas enggak. Ketika dia sadar, dia bunuh diri. Saudara, dalam hidup ini, akan ada banyak hal yang kita lakukan. Kita persis seperti Petrus, kita persis seperti Yudas. Tetapi pesan saya satu hal. Seberapa kita jauh dan meninggalkan Tuhan, kalau sadar, maka bertobatlah. Katakan amin. Baik, saudara kita akan belajar dari satu orang ini. Siapa namanya? Namanya adalah Ayub. Kita akan belajar dari kehidupan Ayub. Makanya terkadang dalam hidup itu tidak mudah. Kalau saudara melayani karena saudara diberkati Tuhan, semua orang bisa Pak. Kalau saudara bisa memberi karena saudara sedang mengalami kelimpahan, semua orang bisa. Tetapi hal yang paling susah adalah ketika saudara diproses, saudara sedang ditekan oleh keadaan, tetapi saudara belajar untuk tetap setia, itu yang luar biasa. Maka sederhana, setialah. Bukan ketika mengalami kebangkitan. Tapi setialah sekalipun di Jumat Agung. Saudara pikul salib. Saudara tetap setia. Karena akan ada kemuliaan di puncak Bukit Golgota. Katakan amin. Baik. Kita akan belajar dari satu orang ini. Namanya Ayub. Siapa dia? Mari kita akan belajar bersama-sama. Yang bersuka cita katakan amin. Amin. Ayub 1 ayat 1 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara, saya mau tanya sama saudara. Kalau ada laki-laki, seorang pria,
Dan disebut di Alkitab, orang itu saleh, orang itu jujur, orang itu takut akan Allah, orang itu menjauhi kejahatan. Saya tanya, kira-kira ini orang yang rohani enggak? Rohani, Pak. Seringkali kita berpikir kalau kita baca di dalam Alkitab, Tuhan proses hidupnya Ayub karena Ayub jauh dari Tuhan. Oh enggak. Kalau saudara baca menurut tadi Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz namanya Ayub. Orang itu yang pertama apa? Saleh. Bayangkan. Orang ini orang yang saleh. Arti saleh itu apa sih? Orang yang rohani. Kalau saudara kan saleh sekalipun agak saleh-saleho. Tapi orang ini Pak, dia ini saleh. Orang saleh, orang yang rohani. Dan tidak hanya saleh, dia orang yang jujur. Dan tidak hanya dia jujur, dia takut akan Allah. Dan tidak hanya takut akan Allah, dia menjauhi kejahatan. 4 kategori ini disebut sebagai seorang yang rohani. Saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Dia orang yang perfect secara iman. Tapi ternyata saudara, proses itu tidak datang kepada orang yang jahat saja. Tetapi justru proses itu datang bahkan kepada orang yang rohani dan baik dalam hidup. Makanya saudara jangan bilang begini, Pak, kalau kita ikut Tuhan, Pak, maka kita bebas dari masalah. Tuhan tidak pernah berjanji ikut Tuhan bebas dari masalah. Tetapi Tuhan janji bahwa setiap orang yang ikut Tuhan pasti menang atas masalah. Nah, orang ini diproses sama Tuhan. Apa prosesnya? Lihat, dia jujur, dia saleh, dia takut akan Tuhan, dia menjauhi kejahatan. Tiba-tiba dia diproses sama Tuhan. 3 hal yang dialami. Dalam waktu yang bersamaan, hartanya habis semuanya. Kalau saya jadi Ayub, saya akan komplain sama Tuhan. Tuhan, gua kan udah saleh. Loh Tuhan, aku kan sudah jadi orang yang rohani. Tuhan, gua udah pelayanan. Tuhan, gua udah doa puasa. Tuhan, gua udah melayani orang sakit, mendoakan orang sakit, pelayanan gereja, pelayanan persekutuan doa. Tapi ternyata Tuhan tetap izinkan proses terjadi kepada orang yang dicintainya. Dan proses yang pertama, hartanya habis. Kalau cuma harta habis Pak, orang masih bisa tetap setia sama Tuhan. Tapi dalam waktu yang bersamaan, tidak cuma hartanya habis, anak-anaknya mati semuanya. Masih setia nggak sama Tuhan? Belum tentu Pak. Kalau cuma harta yang habis, keluarga masih utuh, masih punya alasan kita setia sama Tuhan. Tapi kalau harta habis, anak-anak mati, masih tetap tangan terangkat untuk menyembah Tuhan? Belum tentu. Makanya seringkali iman kita digugurkan oleh satu ini. Keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Makanya kalau mau lihat orang Kristen itu ya, jangan lihat orang Kristen ketika diberkati. Angkat tangannya, bohong. Apalagi dengan urusan memberi. Saudara harus bedakan antara pemberian dan pengorbanan. Saya tidak anti dengan kata pemberian. Tetapi saya challenge saudara, saudara jangan cuma memberi, tetapi berkorban. Saudara, apa sih bedanya antara pemberian dengan pengorbanan? Oke, saya nggak bicara tentang uang saja, jangan saudara salah persepsi dengan saya. Kalau saudara punya uang 1 juta, saudara memberi 50.000, itu namanya pemberian. Karena uangnya 1 juta. Punya uang 1 juta, ngasih 50.000, itu pemberian. Tetapi kalau saudara punya uang 50.000, saudara beri semuanya, itu bukan pemberian, itu pengorbanan. Dan Tuhan suka dengan satu kata ini, pengorbanan, bukan pemberian. Kalau saudara sehat, saudara ke gereja, it's giving. Itu pemberian. Tapi kalau saudara hari ini, saya sebenarnya sakit Pak. Tapi saya tetap memilih untuk menyembah Tuhan. Itu bukan pemberian, itu pengorbanan. Kalau hidup saudara baik-baik saja, saudara datang ke gereja dan melayani, semua orang bisa. Tetapi ketika, Pak, bisnis lagi hancur. Pak, keuangan babak belur. Pak, kerjaan masih belum diberkati. Tapi saudara tetap setia melayani. Itu namanya pengorbanan. That's sacrifice, that's offering.
Makanya di atas kayu salib, Yesus tidak memberikan pemberian, tetapi dia memberikan pengorbanan. Nah hari itu, Ayub yang cinta Tuhan, dia diproses sama Tuhan. Apa proses yang pertama? Harta habis. Yang kedua, anak-anaknya, keluarga, mati semuanya anak-anaknya. Yang lebih parah Pak, yang ketiga, kesehatan hancur. Sampai iblis itu datang ke Tuhan, iblis itu bilang begini, Tuhan itu bilang begini, lu lihat anak gua namanya Ayub. Iblis bilang begini, iya dia masih setia lah sama engkau Tuhan. Tahu gak Tuhan kenapa dia setia? Iblis ngomong begitu. Karena sekalipun hartanya habis, anak-anaknya mati. Tapi kan Ayub masih sehat. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, oke, kau jamah tubuhnya, tapi kau jangan jamah nyawanya. Tiba-tiba dalam waktu yang bersamaan, Ayub dia kena kusta, kesehatannya hancur Pak. Wah ini orang Pak kasihan. Orang ini kalau ada peribahasanya, sudah jatuh, ketimpa tangga, digigit anjing Pak. Kasihan banget nih orang ini. Bayangkan. Coba saya mau tanya sama saudara. Ayub orang berdosa nggak? Nggak Pak. Orang saleh. Ayub orang dursila nggak? Enggak. Orang yang cinta Tuhan. Makanya seringkali kita berpikir, loh Tuhan, orang cinta Tuhan kok diproses. Orang cinta Tuhan kok disalib. Sederhana. Kalau Tuhan izinkan saudara mengalami hari Jumat diproses. Karena Tuhan akan sediakan hari Minggu saudara mengalami kebangkitan secara rohani. Bayangkan saudara, orang yang saleh, cinta Tuhan, tiba-tiba diproses. Kalau saya jadi Ayub, saya akan bilang begini, Tuhan, gue salah apa Tuhan? Berzina enggak, main judi enggak, mabuk-mabukan enggak, tiba-tiba diproses. Saya akan komplain sama Tuhan. Saya akan marah sama Tuhan. Tapi ternyata mulut Ayub dia tidak pernah komplain dengan proses. Tapi dia selalu bersyukur. Sekalipun diproses dia tahu Tuhan tetap bersama dengan dia. Saudara mau tahu apa buktinya Ayub? Dia tetap setia sama Tuhan. Anak-anak udah mati. Ada banyak orang begini Pak. Usaha hancur tapi keluarga masih utuh. Saudara bersyukur. Ada orang yang usaha hancur tapi masih sehat. Ya kan? Tapi Ayub udah usaha hancur. Anak-anak mati. Kesehatan juga hancur Pak. Kena kusta. Sampai istrinya gak kuat. Saudara mau tahu buktinya? Coba lihat Ayub 2 ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukin Allahmu dan mati aja lu. Coba saudara. Istrinya aja gak kuat. Kenapa istrinya gak kuat? Istri yang mana Pak kuat Pak? Kalau lihat harta habis, anak-anak mati, suaminya kesehatannya hancur. Makanya istrinya gak kuat. Saudara mau tahu, istrinya ini ibu-ibu tinggal di mana? WTC Mangga 2. Sorry to say ya, ada banyak orang yang tidak kuat dan tidak tahan ketika suaminya sudah tidak punya apa-apa. Maka bersyukurlah ketika suamimu sedang mengalami proses, tapi saudara tetap jadi istri yang tetap setia bersama dengan suamimu. Apalagi zaman sekarang Pak, tanpa saya menyinggung saudara, ada banyak perempuan zaman sekarang Pak, materialistik. Mengukur laki-laki cuma dari isi kantong, bukan isi hatinya. Dan bahkan kita melihat seseorang begitu. Kita cuma dari lihat isi kantongnya, tidak lihat isi hatinya. Makanya yang paling penting Pak, terutama buat teman-teman muda. Kalau lihat pria itu, lihat isi hatinya, bukan lihat isi kantongnya. Ada banyak zaman sekarang gitu, perempuan yang materialistik. Melihat segala sesuatu, dia pakai apa ya? Mobilnya apa ya? Makanya saudara, Kristen yang paling benar Pak, tidak menilai orang dari apa yang dia pakai. Tetapi menilai orang dari apa yang dia hidupi. Karena apa yang dihidupi jauh lebih penting dari apa yang kita pakai. Nah, hari itu istrinya gak kuat. Makanya istrinya bilang begini, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Ada satu kata ini, masih bertekunkah.
Jadi Ayub ini keren Pak. Sekalipun dia diproses sama Tuhan, dia tetap tekun dan setia sama Tuhan. Wow. Sekalipun anak-anaknya sudah mati. Sekalipun hartanya sudah habis. Sekalipun kesehatannya hancur. Bahkan Ayub itu, dia kena kusta. Dia harus ambil beling. Dia garuk tubuhnya. Tapi Alkitab mencatat, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Makanya jemaat yang kuat bukan jemaat yang mengalami berkat. Jemaat yang kuat adalah jemaat yang mengalami proses dan salib, tapi tetap bertekun untuk setia beribadah. Saudara mau tahu jawabnya Ayub apa? Ini sampai istrinya bilang begini, kutukin aja Tuhanmu, mati aja lu. Sampai Ayub itu bilang begini, coba bukakan ayat berikutnya. Ini ibu-ibu WTC Mangga 2. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan. Jadi kalau ada perempuan yang suka ngutukin Tuhan dan suaminya, berarti perempuan, saudara yang ngomong. Dia bilang begini, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Coba perhatikan ini saudara. That's my point. Ini poin saya. Apakah kita, apa saudara? Mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Iman itu harus begini, jangan cuma minta yang baik, yang buruk kita nggak siap. Ada banyak orang Kristen yang cuma mintanya hal yang baik saja. Dia pengennya jadi Kristen itu yang begini, aku jadi Kristen supaya hidupku baik-baik saja. Aku jadi Kristen tidak akan mengalami masalah, sakit, penyakit. Aku jadi Kristen supaya aku mengalami berkat, tidak mengalami proses. Enggak saudara. Tuhan tidak pernah berjanji hidup itu cuma siang hari. Tetapi dalam hidup akan selalu ada malam hari. Tapi dengarkan saya, justru malam hari datang supaya bintang itu menyala. Nggak dibilang amin. Saudara jangan pernah cuma minta siang hari. Karena satu hari itu tidak cuma siang hari. Hari itu ada malam hari. Makanya saudara harus punya iman. Kalau ada malam hari berarti saudara akan diizinkan sebagai bintang yang menyala. Karena bintang tidak menyala di siang hari. Bintang itu menyala di malam hari. Makanya kalau saudara mengalami malam hari berarti Tuhan mau izinkan saudara jadi bintang yang menyala dan terang. Ini saya mau berbagi kepada saudara ya. Saudara 4 tahun yang lalu, orang nggak tahu siapa saya. Usaha hancur, pelayanan pun nggak tahu. 4 tahun yang lalu. Nikah dalam keadaan gembel. Tapi saya bersyukur tuh, istri saya itu salah satu istri yang melihat pria itu dari isi hati, bukan isi kantong Pak. Itu langka Pak, zaman sekarang itu Pak. Itu kalau ibu-ibu zaman sekarang itu, kalau yang cuma lihat pria dari isi kantong, lihat pakai mobil apa. Padahal mobil hasil judul juga nggak tahu dia. Dia pakai jam tangan apa. Saudara, saya ngalamin proses yang tidak cukup mudah. Proses direndahkan, proses dikucilkan, proses dipandang sebelah mata. Tapi saudara bisa cek hari ini. Mungkin Pak, saya satu-satunya pendeta yang hari ini dipromosikan sebagai komisaris BUMN di perusahaan pemerintah. Kalau mungkin ada pendeta yang lain, boleh saudara kasih tahu saya. Saya ngalamin proses Pak. Saya ngalamin proses apa artinya disisihkan dan direndahkan. Karena status dan gelar saya cuma sarjana teologi. Saudara, bulan Oktober, seminggu setelah pelantikan menteri dan wakil menteri, maka saya dapat SK di BUMN. Tiba-tiba begitu menteri dan wakil menteri dilantik, saya dapat WA dari Kementerian BUMN. WA-nya itu memberikan SK ke saya, selamat Pak David Herson atas penunjukan Bapak sebagai komisaris di perusahaan Wijaya Karya. Kalau saudara tahu Wika. Nah saya jadi komisaris di Wika Realty-nya Pak. Nilai total perusahaan itu Pak, valuasinya 15,3 triliun. Dan saya jadi komisarisnya. Maka seminggu kemudian saya ke kantor. Di kantor BUMN Wika Karya, Wijaya Karya Realty. Saudara, di situ ada 6 komisaris. Nah saya komisaris yang termuda, usia 35 tahun.
Komisaris yang lain Pak, usianya sudah 56 tahun, 60 tahun, 61 tahun. Dan yang lucunya Pak, begitu saya masuk ke kantor pertama kali, sebagai seorang pejabat Kementerian BUMN, maka begitu dibacakan CV yang pertama, komisaris yang pertama Pak, namanya Irjen Pol Eko Danianto, Jenderal Bintang 2 Pak. Kalau saya kan bintang 7 Pak, saking pusingnya. Komisaris yang satu Pak, jebolan, University of Lyon, Prancis. Usia beliau 56 tahun. Komisaris yang berikutnya Pak, jebolan, University of London, UK. Komisaris yang berikutnya Pak, jebolan, salah satu, University of America, Amerika. Giliran Pak, David Herson Tonius, jebolan, sekolah teologi. Udah jebolan sekolah teologi, sekolahnya Pak 5 tahun yang lalu udah tutup Pak. Saya sekolah teologi itu di STT Betani Surabaya, 5 tahun yang lalu sekolahnya udah tutup. Saudara, secara CV Pak, ini apa sih teologi? Orang nggak tahu Pak teologi. Sampai saudara tahu nggak? Direksi saya itu bilang begini, izin Pak David. Oh ya Pak, sekolah teologi itu belajar tentang apa Pak? Saya belajar dalam hidup saudara. Ada saatnya dalam hidup promosi itu bukan berdasarkan pada kepintaran, tetapi promosi berdasarkan pada perkenanan Tuhan. Ini yang kita kejar. Makanya kalau saya lihat orang di gereja asal-asalan menyembah Tuhan, saudara belum kenal siapa Tuhan saudara. Kalau saya melihat orang datang ke gereja asal-asalan, pelayanan asal-asalan, saudara belum kenal siapa Tuhan yang rela mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, sampai akhirnya dia naik ke surga, dia sediakan tempat yang terbaik buat saudara. Saudara, gak usah kasih tahu yang lain. Dia ke surga, dia sediakan tempat terbaik buat saudara. Bahasa saya sederhana. Dia naik ke surga, dia sediakan kursi terbaik buat saudara. Kalau kursi di surga aja dia sediakan, masa urusan dunia dia nggak bisa sediakan kursi terbaik? Aduh. Sorry ya. Anak saya Bradley usia 3 tahun. Bapak model saya Pak. Saya rela kerja keras banting tulang. Yang penting Bradley dapat pendidikan yang terbaik. Istri saya kemarin, anak saya itu baru usia 3 tahun, dia masuk sekolah Pak. Dia masuk sekolahnya itu sejak bulan Oktober. Berarti Oktober waktu itu anak saya baru usia 2 tahun 8 bulan. Anak saya itu sekolah, bayangkan anak usia 2 tahun 8 bulan. Anak saya itu sekolah di High School Kuningan Pak. Masuk Pak, bayarnya 20 juta. Masuk, anak 2 tahun 8 bulan Pak, masuk sekolah, bayar 20 juta. Saya bilang sama istri saya bilang begini, sayang, itu di High School Kuningan masuk bayar 20 juta. Masuk. Kenapa saudara? Cukup bapaknya di kampung, SD, sekolah pakai sendal. Anaknya jangan. Karena saya lahir di kampung. Saudara, bapak model saya saja tahu yang terbaik buat anak. Apalagi bapak saudara di sorga. Saudara ini kayaknya wajahnya gini. Bapak seperti saya Pak. Saya rela kerja keras, banting tulang. Yang penting anak saya dapat susu dan pendidikan yang terbaik. Bapak model kita aja tahu yang terbaik buat anak. Apalagi bapak kita di sorga. Makanya dia utus Yesus mati di atas kayu salib. Because he loves you. Dia sayang sama saudara. Wajahnya kayak wajah kurang disayang dia saudara ini. Dia sayang sama kita Pak. Pertanyaannya satu. Kita sayang gak sama dia? Makanya ketika Ayub dia diproses sama Tuhan. Alkitab mencatat begini. Dalam kesemuanya itu. Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya.
Dia tetap tahan bibirnya. Sekalipun Pak, kesehatan hancur. Ekonomi hancur. Anak-anak mati, hancur semuanya. Keadaan boleh hancur, tapi tidak dengan mulut saudara. Keadaan boleh tidak baik, tapi jangan mulut saudara juga tidak baik. Makanya saudara, saya bilang sama istri saya, waktu kami masih di Manado. Menikah nggak punya apa-apa. Rumah nggak punya, mobil nggak punya, kendaraan nggak punya. 4 tahun yang lalu Pak. Tapi saya bilang sama istri saya, kamu dengar ya, suamimu ini, David Herson, suatu saat akan jadi orang besar. Hari ini Pak, kita ngalamin berkat Tuhan. Saya ngalamin berkat Tuhan, sorry itu saya. Saya ini cuma pendeta Pak, cuma pendeta. Sarjananya apa? Teologi ya. Hari ini Pak, saya kelola bisnis. Saudara bisa tanya sama staf saya. Kita ini sarjana teologi yang ngertinya cuma Alkitab Pak. Hari ini saya kelola bisnis. Ada pertambangan, saya komisaris di BUMN, saya bantu di kementerian, saya anggota Dewan Pengawas dari Bumi Energi. Dan tidak hanya saya. Sebulan yang lalu, istri saya pun diangkat jadi komisaris. Tenang Pak, kalau selama saudara melayani Tuhan, selama saudara mengasihi Tuhan, selama saudara memperhatikan pekerjaan Tuhan, percayalah, pekerjaan dan rumah saudara pasti akan diperhatikan oleh Tuhan. Hari ini jam 1:30, saya akan berangkat ke Semarang. Saudara mau tahu ngapain? Khotbah di Semarang Pak. Dan saya ini Pak, setia di jalur sorga. Karena saya tahu Pak, untuk jalur dunia, jebolan teologi ya. Kalau mau ngandelin dunia Pak, gak masuk hitungan. Makanya karena saya tidak masuk hitungan dunia, saya pakai jalur langit. Oh, saudara ini kayaknya amin ya. Kita ini orang-orang sorga, katakan amin. Saudara bukan orang-orang dunia, saudara orang-orang sorga yang diurapi, diberkati, diangkat oleh Tuhan supaya jadi berkat dan kesaksian. Tepuk tangan buat Tuhan. Aduh. Tapi ingat satu hal ini Pak, keadaan boleh tidak baik, tapi Ayub, dia tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dia tetap mengatakan hal yang baik lewat perkataannya. Keadaan boleh tidak baik, tetapi mulut harus tetap bersyukur untuk mengatakan yang baik. Sampai kemudian keadaannya Ayub dipulihkan. Ayub 42 ayat yang kelima. Lihat saudara. Dia bilang begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Terus, tetapi sekarang mataku sendiri memandang. Dia ini mataku memandang engkau, dia memandang Tuhan. Saudara, coba perhatikan. Kalau saudara tadi baca Ayub 1 ayat 1, Ayub itu kan saleh, apa? Jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Kalau saudara baca Ayub 42 ayat 5, saudara akan bingung. Bingungnya kenapa? Karena Ayub bilang begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang, ini setelah diproses, mataku sendiri memandang engkau. Berarti, waktu Ayub saleh, waktu Ayub jujur, waktu Ayub rohani, itu cuma dari kata orang. Saudara, ada banyak orang, imannya cuma dari kata orang. Makanya Ayub bilang begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Coba, saudara tiap minggu kan dengar khotbah, ya kan? Saudara kalau saudara di rumah, di YouTube pun saudara dengar khotbah kan? Nah, itu apa yang saudara dengar? Saudara kan dengar kesaksian, salah satunya adalah saudara dengar kesaksian saya. Oh bagaimana dulu 4 tahun yang lalu, saya susah tapi akhirnya saya diberkati. Ini susah sampai akhirnya dipulihkan. Saudara dengar juga pendeta yang lain, dulu saya sakit tapi ketika saya percaya Tuhan, saya terima mujizat. Nah itu pendengaran. Iman itu bukan cuma mendengar. Tetapi iman itu harus jadi kehidupan yang saudara alami. Makanya apa yang saudara dengar, harusnya saudara hidupi dan imani. Tuhan, apa yang terjadi atas hidupnya, aku percaya, terjadi atas hidupku. That's faith. Nah, Ayub mau mengajarkan kepada kita, jangan cuma dengar dari kata orang. Tetapi, mataku sendiri
memandang Tuhan. Jangan cuma iman saudara cuma dengar. Karena dengar itu Pak enak di telinga, tetapi tidak dirasakan secara nyata. Contoh, saudara suka nggak kalau dengar orang itu, saudara-saudara, bisnis saya hancur, tapi hari ini saya diberkati. Dulu saya kontrak, sekarang saya punya rumah. Saya dulu sakit, sekarang saya sembuh. Saudara, dulu hidup saya hancur. Dulu saya ke pub, ke klub tiap malam, tapi hari ini saya melayani Tuhan. Saya khotbah, saya main musik, saya jadi pembicara, saya melayani pekerjaan Tuhan. Itu kan saudara dengar. Nah, iman itu jangan cuma berhenti di telinga. Tetapi iman itu dari telinga harus sampai di hati dan jadi kehidupan yang nyata. Supaya saudara akan bilang begini, dulu aku dengar kesaksiannya dia dan aku imani dan ternyata terjadi. Saudara, ada seorang anak Tuhan, beliau ini sudah seperti kakak saya. Hari ini beliau menjabat sebagai Wakil Menteri Investasi BKPM. Nama beliau adalah Todotua Pasaribu. Ini jam 9. Saya bisa buktikan kepada saudara, tunggu 1 jam, maka pasti akan ada WA ke saya dari beliau. Setiap minggu. WA-nya apa? Setiap jam 9 atau jam 10, beliau selalu WA dengan kalimat begini. Setiap minggu Pak. Sudah jadi wakil menteri Pak. Wakil Menteri Investasi BKPM. Dia selalu WA. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan selamat melayani. Wakil Menteri. Setiap minggu dia tidak pernah lupa setahu saya. Sekalipun untuk dia mengingatkan, selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan selamat melayani. Sebelum beliau jadi wakil menteri, beliau adalah CEO dari Bomba Group. Kalau sudah tahu Bomba Group, jangan tanyalah valuasinya, itu udah triliunan lah. Tapi beliau tidak pernah lupa untuk mengingatkan orang. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat melayani. Setiap minggu, saya belajar Pak dari kakak saya ini. Yang udah jadi wakil menteri aja Pak. Masih setia mengingatkan orang beribadah, setia dan melayani. Kita kadang Pak belum jadi apa-apa, belagunya udah mampus Pak. Sorry, mohon maaf ya. Makanya, untuk Tuhan memberkati seseorang, karena Tuhan punya alasan kenapa orang itu diberkati. Jangan cuma minta diberkati Pak, jangan. Buat Tuhan punya alasan kenapa saudara harus diberkati. Orang ini luar biasa. Saya sampai saksikan. Dan 2 minggu yang lalu. Sama Mas Wapres kapan Johnny? 3 minggu yang lalu Johnny. 3 minggu yang lalu. Anak beliau ulang tahun. Saya diundang datang. Pas Mas Wapres juga datang. Saya sampai bilang ke Mas Wapres. Mas, wah ini beliau ini luar biasa. Yang luar biasanya itu saudara. Wah, orang ini apa ya? Ya bukan karena beliau wakil menteri ya. Tetapi orang ini jadi kesaksian buat saya. Jadi di acaranya anaknya itu Pak. Di acara anaknya ulang tahun. Anaknya itu namanya Theo. Dia minta pemusik dan penyanyi sebelum di acara ulang tahun itu. Untuk nyanyi 1 lagu. Ada para menteri loh Pak. Tahu lagunya saudara apa? Goodness of God. Sampai saya kaget. Ini Wapres hadir. Para wakil menteri hadir. Para menteri hadir. Dia minta. Nyanyikan lagu. Apa? All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Saudara, begitu dinyanyikan itu, saya nggak peduli. Ada menteri kayak ada wakil menteri. Saya berdiri, saya worship, saya angkat tangan. Orang lain, jangan. Nanti kalau tahu kita Kristen,
nanti kita diganti sama orang lain. Apalagi kalau urusan bisnis, Pak. Begitu jabat tangan, Bapak kelihatannya, oh enggak Pak, enggak Pak. Bapak Kristen, oh, enggak Pak, Kristen di sana Pak, saya enggak Pak. Orang itu Pak harus bangga kalau kita anak Tuhan. Bangga gitu loh. Kita enggak ada. Itu orang Kristen itu. Begitu ada masalah, Yesusnya dijual. Makanya Tuhan pulihkan hidupnya Ayub. Alkitab dia bilang begini. 1 menit lagi saya selesai. Yang bersuka cita katakan amin. Alkitab bilang begini saudara. Ayub 42 ayat yang terakhir. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Oke, 1-2 menit lagi Bung Bala boleh ya? 1-2 menit. Saya punya teman namanya Reinhard. Nah, Reinhard ini seorang pemain musik gereja. Kalau di sini kan keren nih, musiknya ini RD 700, drum, ada chord, gitarnya. Gerejanya juga AC. Teman saya Reinhard, dia pemusik gereja, tapi banyak ke persekutuan-persekutuan. Nah, kebetulan Reinhard ini teman saya itu badannya bukan gemuk ya. Buat orang Kristen tidak ada badan gemuk. Yang ada diberkati Tuhan. Ya, nggak ada Pak. Nggak ada namanya gemuk, nggak ada. Yang ada adalah diberkati Tuhan. Saudara, teman saya Reinhard, 10 tahun yang lalu, dia pemain musik persekutuan doa, Pak. Dia itu melayani dari kampung ke kampung, dari lorong ke lorong, enggak di gereja kayak begini. Satu kali saya diundang khotbah di sebuah lorong persekutuan, lorong doa. Saya yang khotbah, Reinhard yang main gitar. Nah, karena badannya cukup diberkati, dia punya sepeda motor tua. Jadi kalau dia kemana-mana pelayanan, dia naik sepeda motor. Nah, karena dia badannya cukup diberkati dan istrinya sangat diberkati. Dia punya 2 orang anak. Jadi kadang anaknya di depan, yang satu di tengah. Pakai gitar. Kemana-mana dia setia melayani. Satu kali dia minta ke saya, Pastor, mampir ke tempat tinggal saya. Di mana? Di Kelapa Gading. Saya datang ke Kelapa Gading, Pak. Di tempat dia ngekos. Anda tahu, Pak? Kosannya dia. Itu setengah dari mimbar ini. Dia udah punya 2 orang anak, di kos itu Pak. Dia tinggal sama istrinya, dia tinggal sama 2 anaknya. Nggak ada AC, cuma kipas angin, di dalam ada toilet. Disitulah dia tidur, disitulah dia makan, disitulah dia besarkan anak-anaknya. Wah, saya bilang, maksudnya apa ya? Karena saya mungkin belum menikah ya waktu itu. Saya lihat, aduh kasihan ya anaknya. Cuma tinggal di kos-kosan. Di situ toilet, di situ kasur. Gak ada AC, cuma pakai kipas. Pak. Tapi dia minta saya, Pastor mampir ke tempat tinggal saya. Di situ kita duduk, kita makan bareng. Pak. Satu kali dia diutus pelayanan ke desa. Di mana? Di Konawe. Begitu sampai di Konawe, dia foto Pak tempat pelayanannya. Pelayanan di kampung, pelayanan di desa. Dia foto pohon pisang, dia foto tempat tinggalnya. Sorry itu saya tempat tinggalnya itu kayak kayu digergaji terus dipaku. Dok. Persis kayak kandang. Saya lihat postingannya dia itu, dia tanam pisang, dia tanam cabai, dia tanam tomat. Ya, sekedar info saudara, kalau pelayanan di desa itu, persembahannya kadang bukan uang. Persembahan jemaat desa itu kadang pisang, kadang anak sapi, anak babi. Kalau mereka nggak punya anak babi, anak ayam, anaknya juga dikasih tuh. Jadi kalau di kampung. Terus kemudian, saya telepon dia, bro, sekarang di mana? Dia bilang, Pastor, saya ada di Konawe. Bro, saya kasihan dia sama dia. Maksudnya pelayanan di kampung, di desa. Bro, boleh minta nomor rekening nggak? Buat apa Pastor? Nggak mau kirim berkat.
Nah, dia kasih nomor rekeningnya ke saya. Saya ingat persis 10 tahun yang lalu. Saya transfer ke dia itu 500.000. Saya kasih dia 500.000. Saya tulis, bro, titip dia buat anak-anak. Aduh pastor, terima kasih pastor. Tiba-tiba Tuhan gerakkan lagi saya. Saya transfer dia lagi. Saya ingat jumlahnya. Saya transfer 500.000 lagi. Ya kira-kira 2 atau 3 kali saya transfer ke dia. Sekitar 1,5 juta lah kalau nggak salah. Kalau saya nggak lupa ingat ya. Tiba-tiba tahun lalu, bulan Januari 2024. Tiba-tiba Reinhard telepon saya. Minta nomor rekening saya. Dia telepon saya. Pastor, bro apa kabar? Karena kita sempat lost contact Pak lama. Aduh pastor, minta nomor rekening dulu. Saya mau berkati pastor. Nah, pendeta itu Pak paling seneng kalau dimintain nomor rekening. Tapi kalau sama pengusaha Pak, kalau sama temen yang susah juga, gak mungkin Pak kita kasih Pak. Lah dia tinggal di kampung. Tiba-tiba teman saya Reinhard, dia telepon, pastor minta nomor rekening. Yang ada di kepala saya ini, yang ada di otak saya ini. Ini cuma orang tinggal di kampung, pelayanan di desa. Yang hidupnya karena tanam ubi, tanam singkong Pak. Tiba-tiba minta nomor rekening saya. Yang ada adalah 10 tahun yang lalu, saya berkati dia, saya transferin dia duit terus. Tiba-tiba tahun lalu dia minta nomor rekening. Saya bilang begini, ngapain gak usah. Dia bilang begini, pastor, saya pernah janji sama Tuhan. Saya dengar, apaan? Kalau saya diberkati, saya mau belikan Pastor David mobil. Saudara bisa tepuk tangan. Saya waktu itu Pak, saya bilang, ngapain? Ngapain? Hamba Tuhan di kampung, minta nomor rekening saya. Mau belikan mobil lagi Pak. Lu aja makan susah. Itu 10 tahun yang lalu bos. 10 tahun yang lalu saya berkati dia. Tiba-tiba tahun lalu Pak. Dia minta nomor rekening saya. Dia mau kasih duit. Mau belikan saya mobil. Coba yang ada di kepala saya. Ini kan masih di kampung. Pelayanan susah. Saya bilang begini, bro. Gak usah bro. Pastor. Saya mau belikan pastor mobil. Dengan sombongnya Pak. Saya jawab dia. Bro. Saya sudah punya 3 mobil. Sombong Pak. Maksudnya saya bilang begitu supaya kau gak usah. Karena saya tahu Pak dia tinggal di kampung. Dia tiba-tiba, dia telepon, tidak pastor. Saya mau berkati pastor. Saya mau pernah janji saya mau belikan pastor mobil. Saya jawab, saya sudah punya 3 mobil. Sampai saya sebut Pak nama-nama mobil saya. Saya udah punya Alphard, saya udah punya Fortuner, saya udah punya Innova. Lihat, sombongnya kayak gitu Pak. Tiba-tiba dia paksa saya. Pastor, saya mau kasih pastor mobil. Karena dia paksa Pak, terpaksa saya kirim nomor rekening. Ada mau tahu dia transfer berapa? 350 juta Pak. Mikir nggak kita Pak? Duit dari mana Pak? Sepuluh tahun yang lalu di kampung tiba-tiba transfer uang ke saya, 350 juta. Saya itu begitu lihat Pak, shock. Shocknya gini, ini duit dari mana? Saya ketemu sama dia Pak. Kemudian kita ngobrol. Dan saya tanya sama dia, kok kamu bisa transfer uang segitu banyaknya ke saya? Saya tanya sama dia, apa yang kamu kerjakan sampai kamu diberkati? Ini saya cerita sama saudara. Makanya begini saudara, kalau saudara beribadah, saudara pelayanan, sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Ternyata Reinhard ini waktu di kampung Pak, dia beli tanah 4 hektar di kampung. Dia tanam pisang, dia tanam cabai, dia tanam ubi. Supaya dia bisa hidupin anak-anaknya. Tiba-tiba ada orang dari perusahaan Antam datang ke tempat tinggalnya dia yang cuma gubuk. Pak Pendeta tanahnya mau dijual. Oh enggak Pak, kita kan hidup dari situ. Tanam pisang, tanam cabai, tanam tomat, hidupin anak-anak.
Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta mau tanahnya mau dijual, saya mau beli tanahnya Pak Pendeta, 1 hektar 250 juta. Berarti 4 hektar berapa? 1 miliar. Dia mulai mikir, Pak, tanah yang cuma dibeli berapa, tiba-tiba mau dibeli 1 miliar. Dia tanya ke temannya bilang begini, Pak Pendeta, jangan-jangan di tanahnya Pak Pendeta ada kandungan mineralnya. Betul loh Pak, di tanahnya dia ada kandungan nikel. Tuhan kasih hikmat buat dia. Dia ini cuma hamba Tuhan, lulusan SMA Pak. Tuhan kasih hikmat ke dia, jangan dijual tanahnya. Telepon orang di Jakarta, tambang sendiri. Dia telepon temannya di Jakarta, temannya Jakarta bilang begini, bro jangan dijual, ayo kita tambang sendiri. Dia urus izin, dia tambang sendiri. Anda tahu, di tengah-tengah COVID, hampir semua usaha orang hancur. Dari hasil tambangnya dia beli hotel cash di Bali 80 miliar. Ini beberapa orang dari saudara gini, bisa ya. Dia beli rumah Pak, di atas Mall of Indonesia. Dia beli 15 M cash. Padahal 10 tahun yang lalu, tinggal di kos-kosan Pak. Tapi setia melayani Tuhan. Beberapa orang kalau dengar kesaksian kayak begini, pasti bilang ini, udah ngomongin tentang berkat tuh pendeta tuh, ngomongin Makanya maaf ya, kepala yang negatif gak akan pernah muncul hidup yang positif. Kalau saudara dengar kesaksian ini, dan saudara bilang begini, Tuhan, kalau Tuhan izinkan proses terjadi atas orang itu, dan orang itu diberkati, maka hal yang sama terjadi dalam hidupku, aku pun bisa diberkati. That's faith. Bukan dengar dari kata orang, tetapi mataku sendiri memandang tentang engkau. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Bapak terima kasih, mengucap syukur buat kasih-Mu, berkati buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ajarkan kami satu hal untuk kami tetap setia. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kalau saudara tidak keberatan, izinkan saya berdoa. Taruh tangan kiri dada saudara, taruh tangan kanan saudara, saudara angkat tangan kanan saudara. Izinkan saya berdoa buat saudara. Bapa dalam nama Yesus, setiap hari ini yang hadir Tuhan. Setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu yang hadir. Ajarkan kami satu nilai hari ini. Bahwa kami mau setia kepada Tuhan, apapun yang terjadi. Ajarkan kami seperti Ayub. Sekalipun keadaan tidak baik. Tapi Ayub tetap bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Apapun yang terjadi kami sembah. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah. Dalam nama Yesus, setiap tangan yang terangkat, hamba berdoa apa yang terjadi kepada hamba-Mu ini, apa yang terjadi bahkan setiap orang-orang yang bersaksi atas kebaikan Tuhan, ajarkan kami satu hal, kami tetap setia, dan orang yang setia pasti melihat mujizat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami beriman, kami percaya bahwa sama seperti Ayub ketika dia diproses, dia tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Karena orang berjalan bersama dengan Tuhan pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, ucap syukur buat kasih-Mu, dalam nama Yesus kami diberkati. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Silakan duduk, kembalikan posisi. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.